dadak gitu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, pada teman-teman semua, setelah tadi memuji Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah, selanjutnya saya menyampaikan salam hormat saya salam takzim saya kepada dosen pengampu mata kuliah isu-isu keagamaan kontemporer, yaitu Bapak Dr. Tahir Wijaya MA. Hari ini untuk menggantikan sahabat kita yang seharusnya presentasi, sehingga kita loncat sedikit, yaitu tentang metode memahami Islam, yaitu dengan pendekatan parsial dan pendekatan holistik. Ya, mungkin hari ini apa yang akan dibahas juga nggak akan gambaran besar. Memahami Islam dengan pendekatan parsial itu artinya dengan yang kalau yang umumnya itu mungkin kita kenal dengan memahami Islam dengan sepotong-sepotong stick, yaitu pendekatan dengan memahami Islam dengan menyeluruh gitu. Nah, dalam kesempatan ini ada 4 yang ada 3 yang akan kita bahas dalam hal ini. Tentunya mungkin nanti akan ada yang pertama adalah tentang pengertian metode Islam, mungkin juga teman-teman sudah bisa memahami ya. Kemudian jenis-jenis metode. Baik teman-teman, pengertian metode memahami Islam. Ya. Maaf Ustaz, suara antum kayaknya terputus-putus. Kamar mandi. Ya, mungkin agak jaringan agak ini ya. Kalau saran mungkin bisa dinonaktifkan dulu videonya gitu, biar stabil suaranya. Coba. Ini di nonaktif seperti apa nih? Enggak ini lagi. Kameranya matiin dulu kok. Nggak ada pilihan ini. Oke, coba saya yang bantu ya. Iya. Stop video. Oke. Dah. Sudah, Ustaz? Bisa didengar suaranya? Jelas, sangat jelas. Jelas ya? Ya. Oke. Yang pertama itu adalah tentang pengertian metode memahami Islam. Kita di sini sudah kita ketahui bersama bahwa metode berasal dari bahasa Yunani yang artinya jalan atau cara yang harus ditempuh, yang berasal dari kata meta, melalui, dan hodos, yaitu jalan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata method, atau dalam bahasa lain disebut dengan way, yang memiliki arti yang kurang lebih sama. Namun dalam memaknai metode itu, dalam hal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa metode adalah suatu jalan atau cara yang paling tepat dan cepat dan yang sesuai
dengan syariat dalam memahami Islam yang utuh, kira-kira gitu dalam pengertian metode memahami Islam dalam konteks ini ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang metode memahami Islam menurut para ahli. Ya, di sini ada Dr. Ali Syariati. Di dalam PPT bisa kita lihat ada beberapa poin, yaitu di dalam makalah yang sudah saya kirim, Dr. Ali Syariati berpendapat bahwa ada berbagai cara untuk memahami Islam. Dengan yang pertama itu adalah dengan mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembahan agama yang lain. Kemudian dengan mempelajari kitab suci Al-Quran dan membandingkan dengan kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang dikatakan sebagai kitab-kitab samawi lainnya gitu. Kemudian mempelajari kepribadian Rasul dalam Islam dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar pembaharuan yang pernah hidup dalam sejarah. Kemudian mempelajari tokoh-tokoh Islam terkemuka dan membandingkan tokoh-tokoh utama agama maupun aliran pemikiran lain. Menurut Dr. Syariati ada dua metode fundamental untuk memahami Islam secara benar, yaitu yang pertama adalah dengan pengkajian Al-Quran dan yang kedua itu adalah dengan pengkajian sejarah Islam. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami Islam secara benar menurut Nasaruddin Razak. Nasaruddin Razak mengajukan ada 4 cara dalam metode memahami Islam. Yang pertama adalah Islam harus dipelajari dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kekeliruan dalam memahami Islam karena orang mengenalnya dari sebagian ulama dan pemeluknya yang telah jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, atau melalui pengenalan dari sumber kitab-kitab fikih dan tasawuf yang semangatnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mempelajari Islam dengan cara demikian akan menjadikan orang tersebut sebagai pemeluk Islam yang sinkretis atau sinkretisme, yakni bercampurnya dengan hal-hal yang tidak Islami, jauh dari ajaran Islam yang murni. Suara masih jelas ya, ya? Masih jelas sekali, jelas. Kemudian yang kedua, Islam harus dipelajari dengan integral, yaitu tidak dengan cara parsial. Artinya ia dipelajari secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang bulat, tidak secara sebagian saja. Memahami Islam secara parsial itu akan membahayakan, menimbulkan skeptis atau keraguan-raguan, ya, bimbang dan penuh keraguan. Kemudian yang ketiga adalah memahami Islam, metode memahami Islam. Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar dan sarjana-sarjana Islam. Karena pada umumnya mereka memiliki pemahaman Islam yang baik, yaitu pemahaman yang lahir dari perpaduan ilmu yang dalam terhadap ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah dengan pengalaman yang indah dari praktek ibadah yang dilakukan setiap hari. Kemudian yang keempat, Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan teologi normatif yang ada dalam Al-Quran, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu metode memahami Islam menurut para ahli. Yang ketiga adalah menurut Mukti Ali, yaitu mantan Menteri Agama Republik Indonesia, mengajukan beberapa, yaitu pertama menurut Mukti Ali, yaitu yang pertama adalah ketahui siapa Tuhan yang menjadi pusat penyembahan. Kemudian yang kedua adalah pelajari kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Ketiga, pelajari pribadi Nabi Muhammad. Keempat, teliti suasana dan situasi di mana Nabi Muhammad bangkit. Dan yang kelima adalah
pelajari orang-orang terkemuka seperti sahabat-sahabat Nabi yang setia. Kemudian jenis-jenis metode di dalam memahami Islam di sini ada beberapa. Mohon maaf sebentar. Kemudian slide selanjutnya adalah jenis-jenis metode dalam memahami Islam. Dalam memahami Islam di sini saya dapati bahwa setidaknya ada 5 metode, walaupun tentunya metodenya sangat banyak ya. Yang di sini saya sajikan hanya 5. Yang pertama itu adalah metode ulumul tafsir. Ulumul tafsir secara bahasa berarti penjelasan dan keterangan. Secara istilah berarti ilmu yang bahas cara melafazkan lafaz-lafaz Al-Quran serta menerangkan makna yang dimaksudnya sesuai dengan petunjuk yang zahir sebatas kemampuan manusia. Kemudian yang kedua adalah metode ulumul hadis, yaitu menurut ulama adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara penyambungan hadis kepada Rasulullah dari segi hal ihwal, para perawinya, kedobitan, keadilan, dan bersambung tidaknya sanad dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah metode filsafat. Filsafat merupakan hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Jadi filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Kemudian metode yang keempat adalah metode tasawuf atau biasa dikenal dengan mistis Islam. Mistisme di dalam Islam diberi nama tasawuf dan oleh kaum orientalis barat disebut sufisme. Kata sufisme dalam istilah orientalis barat khusus dipakai untuk tasawuf dan mistisme Islam. Tasawuf atau sufisme mempunyai tujuan memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan. Tasawuf atau sufisme merupakan kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antar ruh manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kelima adalah metode kajian fikih dan kaidah usuliyah. Yaitu fikih sering dipahami oleh masyarakat sebagai hukum Islam. Fikih secara bahasa memiliki pengertian al-fahmu atau faham. Dengan demikian, fikih menurut bahasa menyangkut pemahaman yang diperoleh melalui proses pikir yang mendalam, bukan sekedar tahu atau mengerti. Sedangkan menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah melalui ijtihad dari dalil-dalil rinci Al-Quran dan Sunnah. Kaidah usuliyah adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah atau dalil umum untuk melakukan istimbat atau penggalian hukum. Nah, itu kira-kira penjabaran dari kelompok kami kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk diskusi mungkin bisa apa yang saya sajikan bisa dikritisi kurang lebihnya, atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan kepada teman-teman semua. Bisa kita mulai ini ya. Stop share. Oke, baik teman-teman, tadi dari pemaparan pemakalah mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh disampaikan, atau mungkin mau ditambah atau diperbaiki, sangat dipersilakan. Mana teman-teman? Jadi pembahasan hari ini ya kira-kira kadang-kadang kan banyak dalam isu-isu keagamaan sekarang ini banyak orang melihat belajar Islam itu
sepotong-sepotong atau dengan pendekatan parsial ya. Walaupun tentunya untuk mempelajari Islam memang tentu nggak akan pernah bisa langsung jadi gitu 100%, itu memang perlu bertahap gitu. Tapi kadang dalam kehidupan sekarang orang-orang yang baru kenal sepotong-sepotong saja gitu seolah-olah sudah merasa sudah mengenal Islam gitu. Padahal nah di sini pentingnya untuk memahami Islam itu dengan metode pendekatan yang holistik atau secara menyeluruh gitu. Sehingga kita memahami Islam itu enggak dari satu sudut pandang aja gitu. Ya, jadi gini ya, sebagian kita atau mungkin di antara mereka itu ada yang memahami ajaran agama Islam itu secara parsial. Artinya dia belajar hanya secara tekstual. Apa yang teksnya berbunyi seperti itu, maka itu yang harus dilakukan. Contoh, orang zakat fitrah zaman Nabi nggak pakai beras, makanan pokok, taruhlah beras sekarang. Terus berjalan berkembang pakai duit. Nah ini kan ada orang memahami teks itu ya seperti zaman Nabi. Nggak bisa pakai beras, nggak bisa pakai duit. Nah, sekarang zaman kita berbeda. Dunia kita bukan di Mekah lagi, negara kita di Indonesia. Nah, ada orang-orang yang memahami agama itu secara kaku, ya karena berpedoman pada teks saja. Contoh lain misalnya dalam masalah zakat, Nabi mengatakan yang wajib zakat itu ada 4 macam untuk pertanian, yaitu syair, gandum, kemudian anggur kering, ya, dan satu lagi kurma. Kalau melihat teks itu, petani nggak wajib zakat karena nggak ada padi dalam hadis itu. Nah, ini kalau orang yang memahaminya tekstual, parsial, itu ya hanya itu, sehingga ada lagi kewajiban untuk membayar zakat padi ataupun misalnya zakat profesi. Karena zakat profesi belum ada zaman Nabi. Karena zaman Nabi nggak ada orang kerja di bank, nggak ada yang jadi teknokrat, ahli teknologi, bahkan mungkin dokter. Belum banyak seperti itu, dan bahkan mungkin dokter yang kayak seperti zaman sekarang tidak ada. Maka ya tidak ada dalam nasnya untuk zakat profesi, gitu kan. Nah, sesuai berkembangan zaman, Indonesia beda dengan Arab. Kalau di Arab zaman dulu waktu zaman Nabi, nggak ada orang yang jadi dokter, jadi pilot, jadi suster, jadi misalnya kerja di kantor. Nah, profesi-profesi itu justru lebih banyak di Indonesia sekarang. Maka walaupun teksnya secara sharih tidak ada, tetapi dikaitkan dengan apa yang ia miliki, yang ia keluarkan, yang ia mampuki. Maka itulah dalam Al-Quran, maka maka sabtum min thayyibati maka sabtum, ya, min thayyibati maka sabtum. Nah, itu ayat itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk zakat profesi. Nah, karena begini, petani ya yang tiap setengah tahun paling dapat berapa? Orang yang gajinya sebulan ratusan juta itu ada. Nah, kasihan kan petani yang cuma dapat berapa dalam 1 tahun itu. Nah, akhirnya ya seorang yang 1 bulan bisa dapatnya sampai banyak begitu, enak gak ada zakatnya. Nah, maka digalilah hukumnya supaya mereka pun yang dapat gaji dengan banyak itu juga mengeluarkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, itu di ayatnya itu seperti itu. Jadi memahaminya, kalau kita memahami Islam secara
tekstual, apa yang ada di teks, maka tidak akan berjalan, tidak akan berkembang. Ya, sementara manusia itu ya diberi akal oleh Allah untuk berpikir, untuk berkembang. Nah, contoh lain misalnya ketika orang hanya memahami Al-Quran, misalnya atau memahami agamanya sebagai tekstual saja, akan kaku. Saya sering contohkan, misalnya kasus isbal. Ya, kalau isbal itu dikaitkannya hanya sebatas teksnya saja, manjar rosoban, kibriaan, dakholan nar, gitu kan. Nah, siapa orang yang melujurkan saubahu pakaiannya, ya, kulayaan karena dia sombong, maka neraka. Nah, kalau kita melihat konteks ini dari sisi teksnya saja, berarti siapapun yang menjulurkan pakaiannya itu dianggapnya sebagai ahli neraka. Tapi kalau kita lihat teksnya seperti itu, konteksnya hadis itu, kenapa Nabi ngomong seperti itu? Ya, karena zaman dulu itu anaknya para raja itu kalau pakai pakaian itu dengan sombongnya itu sampai bahasa kasarnya nyapu lantai dan bangga seperti itu. Maka pada akhirnya Rasul mengatakan khuyala'a, karena mereka sombong. Lalu kemudian Abu Bakar dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya pakai pakaian celana saya, gamis saya sampai di bawah mata kaki, gimana ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Lasta khuyalaan, engkau tidak karena sombong. Berarti kalau memakai hadis ini secara kontekstual, secara siyakul kalam, kalau memakainya itu karena tidak sombong, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, maka itu tidak di neraka, tidak termasuk bagian orang yang masuk neraka. Jadi jangan digeneralisir hadis itu bahwa orang yang pakaiannya cingkrang saja yang di surga, yang lain di neraka, tidak seperti itu. Lihat konteksnya. Konteksnya hadis itu karena khuyala, karena sombongnya. Dan orang sombong jangankan pakai pakaian seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi justru kadang-kadang, bukan semua, saya katakan, ada orang yang merasa dirinya memakai pakaian celana yang cingkrang, kalau saya istilahkan RCTI, rombongan celana tinggi. Kalau saya katakan ya, RCTI, ya, rombongan celana tinggi. Justru mereka kadang-kadang mereka sombong, bukan kadang-kadang. Ada yang mereka sombong. Apa sombongnya? Ini loh saya pakai sunnah Rasul. Jadi seolah-olah sunnah Rasul dengan sombongnya. Padahal hadis itu jangan sombong pakai pakaian yang di bawah mata kaki itu. Kalau itu sombong, masuk neraka. Kan gitu logikanya. Sekarang ada orang-orang yang sombong karena merasa dirinya sunnah Rasul memakai pakaian atau celana di atas mata kaki dengan sombongnya bahwa dia itulah yang menggunakan, yang memakai sunnah Rasul. Sombongnya itu loh. Berarti kan kebalikan kan. Kalau dulu orang-orang sombong itu karena memakai pakaian di bawah mata kaki, sekarang dengan sombongnya bahwa dirinya sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul, dengan menyalahkan orang lain, seolah-olah bahwa orang lain tidak sunnah Rasul. Yang sunnah Rasul hanya dirinya yang pakai pakaian di bawah mata kaki. Nah, ini seperti ini.
Suaranya hilang ya? Iya Ustaz. Beliau keluar nih. Videonya udah bisa di-on kali? Bisa. Nah, sebentar. Sambil nyemil. Ayah mau teh manis dong ya. Satu juga ya. Ya. Kirim ke rumah. Perasaan tadi di unmute. Gelap banget man di sini kayaknya emang sinyalnya deh. Apa gelap banget tapi gerimis tapi enggak gerimis hujannya gelap banget. Situ hujan nggak? Saya belum ngelihat keluar nih, Pok. Tapi kayaknya sih enggak dah. Saya di dalam banget kamarnya. Jadi redup. Jadinya Bu Maul dikirim kemana nih? Tugasnya Bu Maul. Lagi nunggu pesanan beliau, Pok. Tanggapan beliau. Kalau saya cek lagi di email. Berapa juta, Pok? Apaan? Hari ini. Tahu. Nanti, Pok, habis bagi rapot. Tadi sih banyak yang ngadu-ngaduin, tapi gue taruh di sekolah, ditinggalin tadi. Soalnya tadi seharian nemenin ayah ke rumah sakit. Terus ya muter-muter pokoknya baru pulang makanya nih. Kalau Bu itu kan sampai Rabu depan ya resum ya? Iya. Lagi itu man, kan ini baru ya man, jadi lagi ngisi rapot. Nyicil rapot dikit-dikit. Rapot RDM bukan? PAUD main RDM juga deh. Pakai kayak gini. Digital. Kayak gini. Oh, enggak. bukan. Belum digital. Ya, saya kira udah digital. Kalau sekarang ketentuan keputusan dari Kemenat, di bawah Kemenat lembaga harus udah pakai RDM. PDM ya? Digital madrasah. Ya belajar lagi deh tuh. PDF ya? Dia lebih enak sih, lebih simpel. Cuman kan tapi kalau mendadak perlu sosialisasi dulu ke teman-teman guru. Kan dikirim ke orang tua ya man ya. Terus belum di print gitu misalnya. Terus filenya hilang. Susah. Repot gitu. Dari kemarin tuh banyak udah berapa sih abang tuh? Nah, file digital semua. File mah jangan nyampe hilang, Pok. Kalau biasanya kepala sekolah saya kan yang handle itu. Di backup di beliau juga, terus di backup ke yang lain, ke artis. Karena kan itu jangka panjang dari sampai dia lulus. Dosennya gimana ya? Belum menanggapi. Bentar. Ustaz Thohir. Jadi tadi kan saya infoin. Tadi dulunya Irsal. Terus kata dia saya belum siap begitu. Nah, saya cuman pancing doang. Ya udah disiapin, saya bilang gitu kan. Ya udah siapin. Dia udah boleh ya. Saya bilang ya udah siapin. Kata dia, saya lagi ada kerjaan sekaligus ini. Ya saya ini aja bilang, saya ya udah siapin gitu. Ini pakai sambal yang tadi ya. Dia bilang mau izin ke Pak Thohir kan. Nggak taunya izinnya apa? Izinnya buat dia sendiri. Jadi nggak nyampein buat dia, nggak nyampein kalau dia belum siap makalah sama PPT. Begitu saya telepon lagi, dimatiin datanya. Nggak jelas emang. Saya bilang dia sendiri. Berdua sama Sofyan. Cuman dia udah ngubungin Sofyan dia bilang nggak bisa, nggak nanggapi. Cuman pas si Irsal, saya bilang ya udah disiapin.
Terus minta nomor Pak Tohir kan, saya kasih nomor Pak Tohir. Cuman bilangnya lagi kendala ada hujan. Saya bilang, waduh, kan berarti konfirmasi lagi PP sama makalah belum siap kan. Kan telepon lagi tadi nggak bisa. Oke, agak saya pancing aja di grup. Nah, terus tadi ini Kokoh yang maju. Ini Kokoh maju. Ituan, apa namanya kan, Belum pada ngirim memang. ya beliau belum masuk. Yang mengirim tuh belum semua. 6, 7, 8, 11 belum. Mana nih? Atau udah kali? Udah. Pak Tohir. Dia kan baru matang nasi. Kayaknya datanya dah nih. Sampai kan? Pernah segini tahu. Mantap banget terus. Belum kali baru. Ibu lupa tadi abis ngajar anak-anak. Kuliahnya. Nggak dicetrekin masaknya. Tadi loading banget malah masuk. Jadi kesini nggak sih? Iya, Mpok. Nggak jadi. Aku baru pulang. Hujan di sini. Hujan di sini. Habis maghrib. Iko presentasi aku nggak tahu loh. Baru buka. Ini mendadak ini. Maaf ya kok, nggak bantu ya. Kita kebiasaan kemarin aku nggak bantuin. Kemarin masuk siang. Tandai kau. Mau ditandain? Jangan dong. Ayah ketawa aja. Ini suara belum sembuh-sembuh udah 2 minggu. Ada virusnya itu sis, kayak ayah kemarin tuh berobat ke THT. Virus Niko. Iya, beliau checklist 1. Tadi. Datanya berarti. Kemungkinan datanya nih, data internetnya kok nggak wifi-nya. Terusin sendiri aja lah. Di sini aja loading banget tadi masuk nggak bisa. Nggak ada yang mau nanya kan? Bahan ajar udah, Pok. Nah? Bahan ajar. Udah, tapi bentuknya link gue pakai Book Creator. Oh, mungkin boleh, Pok, dikirim linknya buat baca-baca. Yang udah. Ya. Nggak ini kan. Nggak Jiplak. Enggak, itu nggak bisa kalau Book Creator nggak bisa dijiplak. Iya, enggak maksudnya nggak Dia harus dijiplak punya akun kan. Harus punya akun masuk itu. Oh. Ini juga, Pak. Apa? Kan tentang Al-Quran, pedoman hidupku. Kalau pakai macam-macam, kayak malah bingung juga bikin ininya, pengembangan ini ya. Udah bikin yang biasa aja saya lah. Kayak Google Slide aja kok, gampang kok. Kenapa? Kalau Google Slide. Kalau kok pakai laptop kan biasanya ada manage akun kita tuh. Nah, di situ kan ada tuh login ke Gmail, terus di bawahnya Jamboard apa nih. Wah, saya masih belum paham ke situ, Pak. Makanya maksudnya pas ikut pelatihan kemarin jadi paham kok. Oh, ternyata itu bisa dipakai gitu. Ternyata kan selama ini kita paling pakai Google Drive gitu kan. Google Form gitu. Ternyata di bawahnya itu ada podcast, ada itu bisa kok dipakai sebenarnya Jamboard gitu. Bisa dipakai. Wah, mesti belajar lagi nih. Pengen nih ngajarin yang deh.
pakai Jamboard gitu, pakai Google Slide itu ini banget loh buat cara ngajar kita. Nanti lah kapan kita nggak jadi ketemuan di rumah Salman? Di sama Bermarhamah. Kemarin kayaknya pending deh, Po. Dia nggak mau ya? Bukan nggak mau, lagi sibuk ya. Waktu itu. Belum bisa menentukan waktunya. Padahal kemarin dia yang semangat ya. Iya, kemarin kan makanya saya pancing lagi, Po. Tapi jawabannya, ini Andi lagi banyak ini kan, sidang tertutup dan terbuka tuh sekarang. Jadi nunggu ketentuan dari pihak kampus dulu. Udah bikin ini, Po. Apa? Apa namanya? Instrumen. Instrumen nggak wajib kan, Instrumen apa? Itu apa namanya? Wah, iya loh. Instrumen dikumpulinnya UAS nanti. Instrumen apaan? Instrumen buat penelitian. Yang Pak Mulyadi bukan? Iya, betul. Bikin angket. Setahu gue bukannya suruh bikin angket. Iya, itu instrumen. Iya, bikin angket kan? Apa pertanyaannya tergantung dari siapa yang mau kita ngerti kan. Misalnya kepala sekolah ya pertanyaannya seputar sama kepala sekolah gitu kan. Kalau bisa mana ya? Astagfirullah. Kalau bisa bukannya kata dia gini, Man. Ntar ya, apa namanya dikumpulin dulu terus besok kalau ada yang mau ditanyain lagi gitu bukan? Oh, kalau saya pemahamannya enggak. Jadi selama sampai nanti dikumpulinnya kan UAS hasilnya. Nah, misalnya ini kan kemarin karena dia kurang sehat kan. Nah, minggu besok pas jamnya dia boleh tuh kita nanya, Pak, saya bikin angketnya tentang ini gitu. Itu boleh ditanya, Pak, saya kesulitannya begini gitu. Kalau nggak salah sih pemahaman gue sih gitu. Jadi kita bikinnya sekarang bikin dulu konsepnya, nanti sampai tanya sama dia gitu. Iya. Pemimpin. Betul. Saya leader. Man, ikut Man, Ustadz itu. Tabik. 200.000. Yang mana? Yang di share Ustadz Suprato. Oh, belum baca saya. Belum. Ginian. Oh. Katanya baterai habis dan sinyal juga, kata Pak Thohir. Itu bikin instrumen penelitian atau bikin angketnya doang, Pak? Bikin angketnya doang kok. Berarti deretan pertanyaan ya doang, Pak? Tapi kita harus sebar. Jadi bikin pertanyaan, bikin angket, terus kita sebar, hasilnya kita bikin gitu. Misalnya dari 100 peserta didik yang kita responden, mereka menjawab pertanyaan apa yang kita mau tanyain apa gitu. Yang kita mau respondingnya apa nih, tentang apa? Tentang evaluasi guru kah? Tentang evaluasi pembelajaran kah? Berarti kita survei juga dong, Pak? Iya, kan makanya tadi cari sekolah yang kan itu, makanya kita nanti nyebar angketnya boleh juga misalnya kok nggak ke sekolah, cari yang anak-anak usia sekolah kok, suruh isi tetangga-tetangga apa misalnya gitu. Nanti kan di angket itu ditulis pelajar apa SMA, SMP, kelas berapa misalnya kita mau.
Kuesioner. Makan berdua nggak habis-habis ini. Nambah terus. Nambah terus. Ini nasi yang di mana? Yang diberkati ya, Mas? Antar. Pak Anies. Terus gimana dong itu Ustadznya? Man? Apanya? Oh, ini masih di ini. Beliau bilang, ya baterainya habis dan sinyal juga. Udah bergabung belum? Belum. Antum bergabung lagi. Atau kita mulai sendiri? Dilanjut atau cukup Ustaz? Cukup. Lagi bahan ajar nih, lagi coba tentang ketaatan pimpinan. Lanjut. Adi keren tuh Adi. Mantap. Lo bikinnya pakai apaan itu di? Kagak, Po. Itu gue belum bisa bikinnya. Enggak, lo bikin apa kayak Google Slide ya? Canva. Kagak, gue bikin pakai ituan. Canva. Pakai apa? Canva. Oh, Iya. iya. Alhamdulillah. Ini lagi buat. Ya itu udah bener di. Bikin kayak gitu kan maksudnya, Po? Cuman Kayak gitu. kalau nggak pakai suara nggak pakai suara. Nggak apa-apa, nggak pakai suara, yang penting anak paham. Malah itu bagus, langsung ada gambarnya. Oh gitu berarti nggak apa-apa ya gitu ya? Iya, nggak apa-apa, bagus itu. Oke. Cuma dibanyakin lagi di apa yang mau diterangin, jangan cuma gambar doang. Siap, Po. Kadang kan anak dikasih gambar, tapi kalau nggak dikasih kalimat, dia nggak ini. Paham? Sip. Coba lagi direvisi. Ini siapa tuh? Bagus tuh kayaknya tuh. Salman. Jadi aja. Gue nggak bisa share screen sih. Soalnya pakai book creator. Pakai Powton, bagus tuh pakai Powton. Gerak-gerak ya? Ya, ada pakai Powton nggak? Pakai apa di? Powton. Makasih ya, Wei. Ujian. Salman pakai kamu ya, Salman ya? Ya. Nanti kalau saya lihat waktu nih, kalau emang sekiranya sempat buat video, kalau enggak ini aja. Bisa gak sih waktunya ditambahin gitu, Bu? Kita kan bekerja, Bu. Kalau mau bikin video, sebenarnya enak kan pakai video di video Iya, sama cuman gambar. Kan kita Cuma orang kan waktunya, harus sendiri punya soalnya kesibukan harus masing-masing. Tempatnya juga harus yang kedap suara juga sih. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, taat kepada peraturan. Ini peraturan lampu merah. Pak Tahir udah gabung nih. Masak. Ada siapa ya? Ya, Aisyah. lanjut ya. Saya tadi baru jelasin, mohon maaf banget. Ini karena kondisi di sini. Ntar dulu. Baik, Ustaz. Apa, Mas? Ya. Main wayang golek ya? Kalau alam barzah ya umum. Ya, lanjut ya. Halo? Ya, halo Ustaz. Baik, Ustaz. Jelas. Ya, jadi tadi yang contoh orang mempelajari ajaran Islam hanya satu versi. Contoh lain misalnya di dalam Al-Qur'an banyak kata-kata jihad, ya kan? Ketika kata-kata jihad itu hanya dimaknai secara tekstual, yaitu mengangkat senjata, perang, membunuh, itu sangat konyol gitu.
maka kita mempelajarinya jangan secara parsial atau memaknai jihad itu secara tekstual. Itu. Karena kalau hanya jihad bicara tekstual, zaman dulu Nabi, karena berperang itu juga diawali oleh mereka duluan. Dan memang mengangkat para pedang. Nah sekarang udah nggak pakai pedang lagi perangnya, jihadnya. Pakainya nuklir, pakainya bom. Dulu perangnya, kalau kita dikatakan jihad secara tekstual, mengangkat pedang. Sekarang mengangkat pedang itu dimaknai bukan secara tekstual, tetapi secara kontekstual. Apa diantaranya? Sekarang orang perang ekonomi, maka kita jihadnya jihad ekonomi. Bagaimana menjadi orang muslim yang kaya raya, bisa mampu membeli sesuatu tanpa bergantung kepada negara lain. Makna jihad lagi juga bukan hanya dimaknai jihad secara mengangkat pedang saja, tapi juga politik misalnya. Bagaimana umat Islam harus menguasai perpolitikan, ya perekonomian, teknologi, itu bagian daripada jihad gitu. Jadi jangan jihad itu dimaknai secara tekstual. Kalau dimaknai secara tekstual, maka yang terjadi adalah kaku. Masa zaman sekarang bawa bom, tiba-tiba diledakin di kantor Polri, itu bukan namanya jihad, itu namanya orang bunuh diri, konyol gitu. Ya. Misalnya seperti itu jangan seperti itu. Nah, jihad itu dimaknainya jangan hanya sebatas mengangkat senjata. Kita lihat misalnya hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa jihad itu, bagian jihad itu orang yang mencari nafkah untuk istri anak istrinya, itu udah bagian dari jihad. Belajar, kita menghilangkan kebodohan supaya lebih pintar, supaya bermanfaat, punya ilmu disebarkan, mengajarkan kebodohan-kebodohan orang lain sehingga orang bisa jadi cerdas, tadinya bodoh menjadi cerdas. Itu bagian dari jihad. Anda termasuk membuat makalah karya ilmiah, itu juga bagian dari jihad intelektual Anda gitu. Jadi jihad itu jangan dimaknai secara sepotong-sepotong atau secara parsial. Nah, maka kita harus memaknai secara holistik. Bagaimana caranya memaknai ajaran Islam secara holistik? Kita tidak hanya berpaku kepada tekstual saja, tetapi juga secara kontekstual. Kita lihat misalnya secara kontekstual itu. Sebenarnya apa asbabun nuzul dari sebuah ayat itu? Dari itu kan kita akan tahu, oh asbabun nuzulnya dulu Nabi berbicara begini karena begini. Dulu ayat ini muncul turun kepada Nabi pada peristiwa begini-begini. Yang dulu belum ada, sekarang muncul ada. Begitupun kita lihat asbabul wurudnya. Hadis itu sebab-sebab munculnya hadis itu kepada Nabi apa? Nah, sehingga kita tahu orang yang belajarnya holistik itu akan mempelajari asbabun nuzul, asbabul wurud, tidak hanya tekstual saja. Di samping itu, bukan hanya asbabul wurud, asbabun nuzul, tapi juga ilmu-ilmu Al-Qur'an lain. Dalam Al-Qur'an itu ada ilmu khos dan ada am dan khos. Ada nasikh wal mansukh. Itu kan ada muqayyad dan mutlak. Ada lagi ijmal, ya, takhsis. Nah, itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, tafsir, ya, ilmu lain misalnya tentang munasabah, asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu qiraah, sehingga akan bisa, oh ternyata ayat ini kalau dikaitkan dengan asbabun nuzulnya, dengan kaitan ijmal dan mujmal dan taksis, dengan am dan khos, dengan nasikh wal mansukhnya, oh ini loh begini. Nah, belum lagi kalau kita mempelajari ajaran Islam, ayat Al-Qur'an berkaitan dengan ilmu nahwu sorobnya, mantek balaghahnya, ya, ilmu usul fiknya dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mengambil ilmu atau ajaran Islam itu secara
parsial, sepotong-potong, tapi secara global, holistik. Itulah yang dimaksud dengan belajar ilmu secara holistik. Ya. Halo? Halo? Ya, Ustaz. Ya, Terdengar Ustaz. Ada suara aja. Termute nggak itu? Kayaknya sih termute. Maaf Ustaz. Afwan Ustaz, termute atau Kayaknya lagi nerima telepon deh. oh, halo. ya Ustaz. Ini sebenarnya masih kalau terus masih ini, cuman mohon ini aja dulu ya, tutup dulu ya. Ya Ustaz. Silakan Pak. Ini nanti saya lanjutin waktu kesempatan yang lain dah, ya. Baik Ustaz. Makasih Soalnya Ustaz. bagus juga ini bahasan ini, ya. Iya Ya, Ustaz. Oke. Maaf tutup dulu ya. Baik Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.